kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Welcome to the Base Face Network. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Putri Darmawan, NIM 2304137009 dari kelas EXA 2. Di sini saya mempresentasikan tugas individu yang berjudul Sistem Ekonomi Kapitalis berdasarkan 3 pilar utama. Dan saya hormati dosen pengampu Ibu Dispa Lidian Handayani dan teman-teman semuanya. Ya, baiklah semuanya. Selamat menonton. Ya, baiklah, di sini saya mau menjelaskan tentang sistem ekonomi kapitalis berdasarkan 3 pilar utama. Pengertian sistem ekonomi kapitalis adalah memberikan kebebasan penuh bagi setiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dengan bertujuan mendapatkan keuntungan. Dalam pengertian ini, kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana semua kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta dan bukan pemerintah. Dan yang kedua, ciri-ciri kapitalisme. Ciri-ciri kapitalisme ada 6. Yang pertama, pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing individu. Yang kedua, kepemilikan alat-alat produksi oleh individu. Yang ketiga, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri. Dan yang keempat, ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Dan yang kelima, pemerintahan punya peran yang amat kecil dalam kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, motif yang menggerakkan perekonomian ialah untuk mendapatkan laba. Dan untuk pembahasan yang ketiga, yaitu ekonomi kapitalis berdasarkan kepemilikan pribadi. Kapitalisme didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan pada kebebasan ekonomi individu. Sebagian besar alat produksi seperti pabrik dan bisnis dimiliki oleh perorangan dan bukan oleh pemerintah. Pemilik pribadi membuat keputusan tentang kapan harus memproduksi dan berapa banyak produk yang harus dibayar. Ya, baiklah, untuk pembahasan yang keempat, yaitu kritik atau sistem kapitalis. Kapitalis mengasosiasikan dengan kesenjangan sosial dan distribusi yang tidak adil dari kekayaan dan kekuasaan, kecenderungan monopoli pasar atau oligopoli, dan pemerintah oleh oligarki, imperialisme, perang kontra revolusioner, dan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi dan budaya materialisme, represif, kerja anggota, serikat buruh, aliansi sosial, kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi. Ya, baiklah, dan ada juga pandangan Islam terhadap sistem kapitalis. Sebagian umat Islam menerima sebagian atau bahkan semua prinsip-prinsip ekonomi kapitalis. Mereka melihat ekonomi kapitalis sebagai sistem yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan sosial. Mereka berpendapat bahwa prinsip-prinsip seperti kepemilikan pribadi dan kebebasan berusaha sesuai dengan prinsip-prinsip seperti larangan riba dan spekulasi. Masih melasari modul pembelajaran yang sama, secara umum sistem ekonomi terbagi menjadi 4, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem komando atau terpusat, sistem ekonomi pasar atau liberal, dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dan melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini dikenal juga dengan sebutan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Walaupun Indonesia sebagai anggota negara non-blok tidak memihak salah satu blok, namun pemerintahan kita dalam menerapkan sistem ekonomi masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis.
Dan menurut Dudley Gilliard, sejarah kapitalisme melewati 3 tahapan fase, yaitu kapitalisme awal, kapitalisme klasik, dan kapitalisme lanjut. Dimulai dari lahirnya institusi pasar, market pada abad ke-16, dan kemudian dilanjutkan dengan perkembangan perdagangan jarak jauh antar pusat-pusat kapitalisme dunia. Walaupun memiliki dampak positif, sistem ekonomi kapitalis juga memiliki sejumlah dampak negatif, yaitu timbulnya kesenjangan sosial serta sistem individualisme yang tinggi. Kesenjangan sosial bisa terjadi karena hanya masyarakat yang memiliki modal dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya yang akan hidup makmur. Adapun kesimpulan dari presentasi saya, ekonomi kapitalis adalah ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonominya sendiri, seperti perdagangan, industri, dan lain-lain. Adam Smith berpendapat juga bahwa sistem kapitalisme adalah sistem yang kurang mendukung ekonomi masyarakat. Pada saat itu, pemerintahan berperan kecil dalam sistem ekonomi kapitalis.